Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du wa ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kegiatan kita di pagi hari ba'da subuh setiap Ramadan sekarang ini, tahun ini, dengan membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh muslimin ini. Di antara ayat-ayat itu adalah ayat berikutnya, ayat 78 dari surah Al-Baqarah, yang intinya isinya adalah kira-kira seperti ini. Ya, kita jangan jadi orang bodoh terhadap Al-Quran. Kalau bodoh menjahit enggak apa-apa, masih banyak tukang jahit. Bodoh menambal ban enggak apa-apa, masih ada tukang tambal ban. Bodoh masalah mesin mobil, mesin motor enggak apa-apa, masih banyak bengkel-bengkel. Dan bisa minta tolong kepada mereka. Tapi kalau bodoh kepada Al-Quran, sekarang ini ahli Al-Quran sudah langka. Ya, tidak banyak lagi ahli-ahli Al-Quran, kecuali di pondok-pondok pesantren tentunya ya. Makanya saudara-saudara sekalian, karena kebanyakan kita ini hidupnya tidak berasal dari pesantren, itu gunanya kita setiap hari mengaji. Lulusan pesantren pun begitu lulus jangan terus berhenti belajar. Ilmu agama Islam ini terlalu luas. Ya, ibarat kita memasuki samudra. Itu kalau mau betul-betul mengerti tentang al-Islam. Baik, mari kita lihat apa yang Allah firmankan pada ayat 78 surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Wa inhum illa yadhunnun. Wa minhum, dan diantara mereka, ummiyun, orang-orang yang ummi, orang-orang yang tidak pandai membaca menulis. Di antara mereka siapa? Di antara mereka orang-orang Yahudi. Ini ayat ini turun, difirmankan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dibacakan kepada orang-orang Yahudi yang mereka banyak tinggal di Madinah pada waktu itu. Ingat, surat Al-Baqarah adalah surat Madaniyah, surat yang turunnya di Madinah, atau yang turun sesudah Rasul SAW hijrah ke Madinah. Wa minhum, dan diantara mereka orang Yahudi itu, ummiyuna, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak pandai membaca menulis, la ya'lamunal kitab. Jadi ini la ya'lamunal kitab, ini khobar dari mubtada ini, atau ini adalah penjelasan dari yang dimaksud ummi. Dan di antara mereka Muhammad ada orang-orang yang ummi,
yang tidak pandai membaca dan menulis. Maksudnya la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengetahui Alkitab, kitab Taurat. Di sini Alkitab ini maksudnya kitab Taurat. Kalau tadi yang kemarin kita pelajari Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Yang ada di ayat 2 surah Al-Baqarah itu dzalikal kitabul la raiba fih, itu Al-Qur'an. Kalau di sini Taurat. Ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang bodoh yang tidak mengetahui Alkitab illa amaniyah, ya, akan tetapi illa ini istisna munqati, artinya lakin bukan kecuali, ya, tidaklah mereka mengetahui isi Alkitab, akan tetapi yang mereka ketahui adalah amaniyah, sesuatu angan-angan. Wa in dan tidaklah hum mereka illa kecuali yadhunnun, mereka menyangka. Ini tarjamah berdasarkan harfiahnya, ya. Ini kok pada hilang semua ya? Kemarin saya bukain kok pada hilang semua. Di Al-Baqarah ayat berapa Pak di dalam Al-Qur'an itu? 78. Loh, kok 78 toh? 12. Oh, halaman 12. Oh, kok 78. Ayatnya itu Mas Qoyim. Ini loh. Di sini Kementerian Agama memaknai illa istisna muttasil, ya. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, diartikan begitu al-ummi. Wa minhum, ya, ummiyun, dan di antara mereka ada yang buta huruf. Ya enggak apa-apa, diartikan buta huruf benar juga. Nabi Muhammad SAW itu ummi. Orang yang ummi, orang yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis beliau. Tapi Nabi gak punya ijazah, enggak. Apalagi ijazah palsu. Ijazah asli aja gak punya. Nabi tapi, ya. Wa minhum ummiyuna, dan di antara mereka ada yang buta huruf, la ya'lamunal kitab, tidak memahami kitab Taurat, illa amaniya, kecuali hanya berangan-angan. Begitu diartikan seperti ini Kementerian Agama mengartikannya. Illa amaniya, kecuali angan-angan. Ini sebenarnya berangan-angan ini kan kata kerja, ya. Kalau amaniyah kan angan-angan, kata kerja yang dibendakan. Ya. Illa amaniyah, kecuali hanya berangan-angan. Wa inhum illa yadhunnun, dan mereka hanya menduga-duga. Yadhunnun diartikan menduga-duga atau menyangka, ya sama saja. Apa maksud ayat ini? Mari kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat 78 surah Al-Baqarah ini. Kita mulai dari tafsir yang pendek-pendek saja yang saya suka membacanya. Ya, kalau saudara suka yang lain ya silakan. Saya suka yang ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab, dan di antara mereka ada orang-orang yang buta huruf yang tidak mengetahui Alkitab. Maksudnya tidak mau Alkitab, tidak mengetahui Alkitab. Menurut tafsir Ibnu Abbas,
la yuhsinuna qira'atal kitabi wala kitabatihi. Mereka tidak bagus, tidak baik di dalam membaca Alkitab Taurat dan tidak bisa menulisnya. Alkitab itu Taurat itu bahasanya bahasa Ibrani. Kalau Al-Quran bahasanya bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan mereka tidak mengenal Alkitab itu mereka tidak pandai membaca Alkitab dan tidak pandai menulis Alkitab. Terus illa amaniya, kecuali angan-angan, gitu kalau diartikan oleh Kementerian Agama ini diartikan illa, kecuali gitu. Amaniya, angan-angan. Apa itu angan-angan? Ahaditsu bila aslin, yang mereka ketahui dari ajaran agama Yahudi, orang-orang Yahudi yang katanya beriman kepada Taurat itu, yang mereka ketahui dari ajaran mereka itu hanyalah ajaran yang sifatnya angan-angan. Itu maksudnya begitu. Apa itu angan-angan? Ya ini ahaditsa bila aslin, cerita-cerita yang tidak ada asalnya. Cerita tapi asal usulnya dari mana enggak jelas. Kalau cerita dari Al-Quran kan jelas. Tadi imam kita baca surat Yasin itu, ayat-ayat belasan itu ya. Itu ada jangan kisah 3 orang yang diutus oleh Allah. Pertama Allah mengutus 2 orang, didustakan, mengutus yang ketiga tetap didustakan juga oleh kaumnya. Itu ya. Itu cerita itu ada betul, pernah terjadi betul itu di zaman dahulu. Oleh Allah diabadikan cerita itu dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang hidup di zaman sesudahnya, termasuk kita semuanya ini. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu mereka tidak mengetahui isi kitab mereka Taurat dan tidak bisa menulis. Yang mereka ketahui hanyalah cerita-cerita yang tidak ada asalnya, cerita-cerita yang batil, yang enggak jelas. Tuh, terus berikutnya kata Allah, wa inhum illa yadhunnun. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa kecuali, kalau ada in di belakangnya yang biasanya berarti sungguh gitu. Inna a'thaina gitu, kal kautsar. In biasanya berarti sungguh, tapi kalau di belakangnya ada illa artinya berubah, bukan sungguh tapi tidak. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa kecuali yadhunnun, mereka itu menyangka. Ini ayat 78 ini. Yang dimaksud dengan mereka tidak mengetahui kecuali hanya menyangka, maksudnya wa ma yatakallamuna, dan tidaklah mereka berbicara tentang agama mereka illa kecuali bidzonni, dengan berdasarkan zon, persangkaan. Su'udzon, buruk sangka. Husnudzon, baik sangka. Adzon itu persangkaan. Mereka tidak berbicara tentang Taurat, tentang kitab mereka kecuali dengan persangkaan. Yakni maksudnya bitalqini ru'asaihim. Yang dimaksud dengan persangkaan adalah bitalqin, berdasarkan talqin, pendiktean dari ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Itu orang Yahudi begitu itu. Mereka percaya aja kepada apa ujar ulama, tidak melihat sendiri, tidak mempelajari sendiri dari kitab Tauratnya bagaimana isinya. Mereka tidak baca, hanya mendengar apa ujar ulama. Nah, kita tidak boleh begitu itu. Di dalam mempelajari agama, kita tidak boleh taklid. Ini ayat ini kata para ulama, ini ada dalil bahwa kita tidak boleh taklid dalam agama ini pada terutama sekali hal-hal atau masalah-masalah yang berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan. Tidak boleh. Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Itu kita harus yakin betul, harus tahu betul. Ya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saudara harus tahu. Cari tahu sendiri dari para ulama dengan dalil-dalilnya. Jangan mendengar omongannya ulama tanpa dalil, jangan.
Ulama bilang begini, tanya dalilnya dari mana itu? Di mana itu dalilnya Pak Kiai, Pak Ustadz? Tanya. Kalau itu masalah akidah terutama. Masalah syariat juga begitu. Ya. Nah, orang Yahudi dulu mereka kebanyakan tidak. Mereka itu percaya kepada talqinnya para pemimpin mereka. Itu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat tafsir Jalalain. Nah, ini yang kedua nih. Nah, wa minhum yu'miyuna la ya'lamunal kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun. Nah, ini yang merah-merah ini. Tafsir Jalalain. Wa minhum, dan diantara mereka, dan dari mereka atau diantara mereka, ai maksudnya al-Yahud. Wa minhum wa minal Yahudi, dan diantara mereka orang Yahudi wahai Muhammad, ummiyuna, ada orang-orang yang ummi. Jalalain mengartikan ummi awam. Ada orang-orang yang ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia ini, awam. Oh, itu orang awam. Awam itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa kita ini banyak mengadopsi dari bahasa Arab. Saudara mau anti Arab di Indonesia ini. Wah, agama Islam ini mau masuk ke negara kita, ke Nusantara ini. Zaman waktu masih ada kerajaan Mataram kok sudah mulai masuk kok. Ya, masuk lewat Demak sana, lewat pesisir utara pantai Pulau Jawa, ada yang masuk ke daerah Kalimantan. Ya, daerah Banjar sana, sedang ada Kesultanan Banjar di sana. Ada yang masuk lewat Pontianak sana, Kalimantan Barat, ada yang sampai ke Maluku sana. Oh, di Maluku juga ada Habib-habib itu, keturunan Arab. Ya, kembali ke sini ya. Dan di antara mereka orang-orang Yahudi itu ummiyuna, ada orang-orang yang buta huruf, yang awam terhadap Alkitab. Sehingga la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui Alkitab, maksudnya At-Taurat. Oh, ini tafsirnya bahwa Alkitab ini adalah Taurat. Mereka tidak mengetahui isi kitab Taurat illa akan tetapi. Nah, ini illa bisa bermakna kecuali, ya. Illa kan istisna. Istisna itu ada dua macam, ada istisna munqati, ada istisna muttasil. Jadi, dan tidaklah mereka mengetahui kecuali melainkan atau akan tetapi yang mereka ketahui. Mereka tidak mengetahui isi Alkitab, akan tetapi yang mereka ketahui adalah amaniya, angan-angan. Apa itu angan-angan? Kalau tadi dikatakan ahaditsalah aslin di surat di tafsir Ibnu Abbas. Angan-angan itu adalah ahaditsa yang la aslin. Ini ahadits, cerita-cerita yang bila aslin, dengan tanpa ada asal usulnya. Kalau di sini amaniyah, Jalalain mengartikannya akadzib, kebohongan. Jadi yang mereka ketahui dari para ulama-ulama Yahudi itu bukan isi kitab Taurat yang sebenarnya, tapi kebohongan-kebohongan yang talaqqauha, mereka menemukannya, ya, min ru'asaihim, dari tokoh-tokoh mereka, pemimpin mereka. Fa'tamaduha, lalu mereka berpegang teguh dengannya. Jadi yang dipegang itu bukan firman Allah yang ada dalam kitab Taurat, karena mereka enggak pernah baca kitab Taurat dan enggak ngerti isi kitab Taurat, apalagi menulis, ya. Tapi yang mereka pegang sebagai pegangan mereka, omongannya kiai-kiainya, ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya. Itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi dulu. Ini di zaman Nabi masih hidup ini terjadi ini. Ya. Wa inhum, dan tidaklah, in ma maksudnya tidak. Wa in, dan tidaklah hum, mereka orang-orang Yahudi tadi, ya, ini tidaklah mereka fi jahdi nubuwatin nabi wa ghairihi mimma yahtalikunahu. Ya, di dalam kesungguhan kenabian Nabi Muhammad SAW dan yang lainnya dari apa yang mereka mengada-ngadakannya. Jadi tidaklah mereka
illa yadhunnun, melainkan menyangka. Yani dhonnan menyangka. Wala ilma lahum, dan tidak ada ilmu bagi mereka, enggak punya ilmu. Hampir sama tafsir yang kedua. Tafsir yang ketiga sama-sama tafsir pendek-pendek ini. Wa minhum, dan diantara mereka ada orang-orang yang ummi. Tafsir ini menjelaskan al-ummi, kata al-ummi itu artinya alladzi, orang yang la yaqra wa la yaktub, tidak biasa atau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. La yaqra wa la yaktubu, tidak bisa membaca dan menulis. Terus wa fistiqohi, dan di dalam pecahan perkataan ini, kata al-ummi ini kalau ditinjau asal usulnya kata para ulama ini, qaulani, ada dua pendapat. Ya, berasal dari kata apa al-ummi ini? Berasal dari pecahan kata apa? Salah satu pendapat, ahaduhuma, salah satu pendapat dari kedua pendapat ini adalah annahu minal ummi, bahwa kata al-ummi dari kata al-ummi yang artinya ibu, induk. Tapi kata para ulama ahli bahasa, al-ummi ini fal ummi, maka yang namanya al-ummi ini maksudnya adalah bakin, kekal, ya, alaman fasola minal atas dasar ya yang namanya ibu itu selamanya ya ibu. Dia enggak pernah menjadi mantan ibu, enggak ada. Bapak ya bapak, enggak ada mantan bapakku, enggak ada mantan ibuku, enggak ada. Ya, jadi ada yang mengatakan berasal dari kata ummi. Yang lain wasani, yang pendapat yang kedua itu berkata dari al-ummati. Ini jadi ummi berasal dari kata al-ummah. Wahyal khaliqah, dan kalau diartikan berasal dari ummah itu artinya ya makhluk ini, umat manusia ini. Jadi kalau ini dipahami ummi ini sebagai seperti ini, maka makna ayat ini wa minhum la ya'lamunal kitab wa minhum ummiyuna, dan diantara mereka Muhammad, diantara manusia ini bukan hanya orang Yahudi saja, ya, ada orang-orang yang ummi, yang buta huruf. La ya'lamunal kitab, tidak mengetahui Alkitab, illa amaniya, kecuali angan-angan. Nah, dalam tafsir ini diterangkan beda lagi. Yang dimaksud dengan angan-angan atau amani adalah ada tiga pendapat. Fihi salah satu akwalin. Pada kata amani ada tiga qaul, tiga pendapat. Yang pertama al-amaniyu artinya al-akadzib, al-akadzibu. Jadi kedustaan, kebohongan. Amani artinya kebohongan. Wal qaulu tsani, dan pendapat yang kedua annahu tilawah, bahwa amani itu artinya tilawah. Jadi kalau diartikan tilawah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyah, dan di antara mereka Muhammad, di antara manusia ini ya ada orang-orang yang ummi, yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Illa amaniyah la ya'lamunal kitabah, tidak mengetahui Alkitab, ya, illa amaniyah, kecuali bacaannya saja, tilawahnya saja. Nah, kita jangan jadi muslim yang hanya bisa tilawah Al-Quran tapi nggak ngerti maknanya, jangan. Itu gunanya diadakan majelis ini. Tujuan diadakan majelis ini adalah kita belajar Al-Quran beserta maknanya, beserta penjelasannya atau tafsirnya, yang sumbernya dari sumber yang valid, bukan dari Sirekap. Wah, Sirekap itu tidak valid kok. Ya. Dari sumber yang valid dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi. Itu. Jadi jangan sampai kita menjadi manusia yang tidak mengetahui isi Al-Quran, kecuali hanya dongengan-dongengan saja yang kita ketahui. Itu pun kita dengar dari kiai-kiai yang tidak tahu sendiri dari mana asal usulnya. Jangan.
Jangan pula kita menjadi umat Islam yang tidak mengetahui isi Al-Quran kecuali berita ajaran kebohongannya saja. Ajaran kebohongan dari yang mereka dengar itu sebetulnya kebohongan, tapi mereka anggap itu Al-Quran. Gitu. Jangan begitu. Demikian juga kita jangan menjadi umat Islam Muslim yang tidak mengetahui isi Al-Quran selain tilawahnya saja. Tilawah bisa, baca Al-Quran bisa, disuruh mengartikan tidak bisa, disuruh menjelaskan tidak bisa. Jangan, sama dengan orang Yahudi nanti. Yang ketiga wal qaulu tsalits, dan pendapat yang ketiga, amani selain angan-angan atau kebohongan, selain tilawah atau bacaan. Yang ketiga huwa minat tamanni, kata amani itu berasal dari kata at-tamanni. Ya maknanya sama, angan-angan. Al-amani dengan at-tamanni itu artinya sama, angan-angan. Wadzalika, dan itu yang dimaksud angan-angan di situ maksudnya hiya amanihumul batilah. Dia adalah angan-angan mereka orang-orang Yahudi yang batil, yang tidak benar. Min qaulihim, di antaranya perkataan mereka yang dikutip oleh Allah dalam Al-Qur'an, omongan mereka tapi oleh Allah dijadikan ayat Quran, direkam, kemudian ya kalau kita bilang direkam gitu ya, tapi Allah mencatat omongan mereka terus diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini keyakinan orang Yahudi itu begini, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Lan tamassanan naru, tidak akan mengenai kami api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari yang tertentu bilangannya. Orang Yahudi itu punya keyakinan sejak zaman Nabi dulu, orang-orang Yahudi sejak zaman Nabi dulu. Bahkan mungkin sampai orang Yahudi yang ada zaman sekarang yang ada di Israel sana atau di seluruh dunia. Mereka punya keyakinan orang Yahudi tidak akan masuk neraka, enggak, kecuali beberapa hari saja. Yani selama mereka menyembah selama 40 hari saja. Waktu Bani Israel menyembah patung anak sapi itu. Itu keyakinan mereka seperti itu. Atau yang lain lagi, wa min qaulihin, dan dari perkataan mereka juga yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah juga, ayatnya seperti ini bunyinya, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu ya, surah Al-Baqarah 111 kalau enggak salah ya. Dan juga wa min qaulihin, dan dari perkataan mereka, orang-orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami ini anak-anak Allah dan kami ini kesayangan Allah. Jadi orang Yahudi merasa mereka itu manusia yang super, yang lebih dari bangsa lain. Makanya orang Yahudi sama orang Palestina itu kejam sekali, karena mereka menganggap ini bukan manusia, ini orang Palestina. Mereka bunuh seenaknya saja itu. Mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, bayi, gak peduli. Ini bukan orang Yahudi, matiin aja, gitu. Mereka berkeyakinan kami ini anak-anak Allah kata mereka. Subhanallah amma yasifun. Kami ini kekasih Allah kata mereka. Nah, dari sini kemudian diterangkan ini tadi mengenai bahasa tadi ya. Wa fa'ala qaulihi hadza, maka berdasarkan firman Allah ini, illa, kata illa dalam ayat ini bermakna lakin, yakni la ya'lamunal kitaba, mereka tidak mengetahui Alkitab atau Taurat, lakin akan tetapi yatamannauna, mereka hanya berangan-angan, mengangan-angankan asya'a, segala sesuatu yang latah sululahum, tidak akan menghasilkan apa-apa buat mereka. Oh, namanya angan-angan kok. Angan-angan itu tidak bisa menghasilkan apa-apa, Pak. Kalau kita cuma duduk di masjid berangan-angan, aduh, kalau saya punya uang 1 triliun, wah sudah, saya pasti akan beli ini. Tapi itu angan-angan. Sama cuma ngomong gitu berangan-angan itu, ya gak akan berhasil apa-apa, gak akan menghasilkan apa-apa. Oh, namanya berangan-angan kok. Ya. Wa inhum illa yadhunnun, dan tidaklah mereka selain hanyalah menyangka,
Yadunun diartikan yakdzibun, mereka hanya berdusta, atau yakhrusun sama, ini artinya berdusta. Jadi orang-orang Yahudi itu di dalam beragama, mereka tidak berpegang teguh kepada kitab Taurat yang asli, tidak. Tapi berdasarkan ucapan para ulama mereka yang sudah dirubah oleh mereka, para ulama tadi. Nah saudara, Nabi sudah meramalkan, layak tianna ala ummati ma'ata ala bani Israel. Sungguh benar-benar akan datang menimpa umatku apa yang pernah datang menimpa umat Bani Israel. Hadwan na'li bin na'li, setapak demi setapak. Laukana minhum, kalau ada di antara mereka laukana minhum man ata ummahu ala niatan. Kalau ada di antara mereka dulu orang-orang Bani Israel ada orang yang berzina dengan ibunya, lakana min ummati yasna'u dzalik, kata Nabi. Sungguh akan ada juga di antara umatku yang berbuat seperti itu. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel itu, Bani Israel atau orang Yahudi, keturunan Bani Israel itu akan menimpa umat Islam. Jadi kalau dulu orang-orang Yahudi suka berbohong, tentang agama saja mereka berani berbohong. Wah apalagi yang bukan agama, tambah berbohong lagi mereka. Nah, dan itu akan menjangkiti umat Nabi Muhammad SAW. Penyakit berbohong dalam keyakinan beragama. Makanya mereka berani memproklamirkan Islam Nusantara. Wa ma adraka ma Islam Nusantara. Tahukah kamu apa itu Islam Nusantara? Gak ada. Islam itu ya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Islam, agama Allah itu al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din, agama, indallah, di hadapan Allah, al-Islam adalah agama al-Islam. Bukan Islam Nusantara, bukan Islam ekstrim, bukan Islam teroris, bukan Islam apalagi macam-macam itu. Islam murni ada dulu istilah Islam murni. Islam jamaah lagi ada lagi Islam jamaah. Bukan. Islam itu ya cuma satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ada angka 78 ini tafsir ringkas yang merupakan kesimpulan. Jadi wa minhum la ya'lam wa minhum ummiyuna, itu maksudnya la ya'lamunal kitaba, itu illa amaniya, itu maksudnya wa minal yahudi, dan dari kalangan orang Yahudi ta'ifatun, ada sekelompok orang yang la ya'lamuna taurata, mereka tidak mengetahui isi Taurat illa tilawatan, kecuali hanya bacaannya saja. Yang mereka ketahui bacaannya, maknanya apa enggak tahu. Nah, kita jangan seperti mereka. Hanya tahu bacaan saja, tapi kita enggak tahu isinya, enggak tahu maknanya. Kemudian wala yafhamuna, dan mereka tidak memahami madallat alaihi, apa yang kitab Taurat menunjukkan kepadanya. Dalil-dalil dalam kitab Taurat mereka tidak tahu. Walaisa ma'ahum illa akadzib, dan tidak ada pada mereka kecuali kebohongan-kebohongan. Yang mereka ketahui ada kebohongan-kebohongan yang akhadhuha, mereka mengambilnya min kubaroihim, dari pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka. Itu. Yadunnuna, mereka mengira atau menyangka, anna, bahwasanya dia yang diambil dari para ulamanya atau para pembesarnya atau pemimpinnya tadi, itu mereka menyangka annahat Taurat, bahwa itu adalah Taurat allati anzalahallahu, yang Allah telah menurunkannya, padahal bukan. Itu omongannya ulama, dalam kitab Taurat enggak ada. Di antara ayat-ayat Taurat yang mereka ubah adalah ciri-ciri Nabi Muhammad SAW yang ada dalam kitab Taurat, mereka hilangkan. Mereka tidak sampaikan kepada umat. Itu. Bahwa akan ada Rasul yang terakhir yang bernama Muhammad SAW, itu mereka tidak bacakan kepada umat, pada umat Yahudi maksudnya. Nah terakhir Pak, ini dari tafsir agak panjang sedikit, dari tafsir Al-Baghawi ini ya. Wa minhum ummiyuna, dan diantara mereka ada orang-orang yang buta huruf, maksudnya minal Yahudi, dari kalangan orang Yahudi itu ummiyuna, ada orang-orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis, la yuhsinunal qira'ata wal kitabata, mereka tidak bagus dalam membaca dan menulis. Yang kata ummiyin itu adalah jam'u ummiyin, bentuk kata jamak dari ummi, kata Imam Al-Baghawi.
yang makna mereka tidak mengetahui Alkitab, yakni la yata'allam kitabatan, mereka tidak mempelajari penulisan, cara menulis, wala qiraatan, dan tidak pula membaca. Jadi orang-orang Yahudi tidak mau membaca sendiri kitab Taurat, tidak belajar menulis kitab Taurat. Nah mari kita didik anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dan bisa menulis. Ini tugas para ustadz-ustadz kita ini yang ada ini di madrasah ini. Ajari anak-anak itu menulis Al-Quran itu. Biasakan. Kalau saya nggak bisa ngajarin kan tulisan saya jelek. Tulisan biasa saja jelek, tulisan dokter kan tulisan cakar ayam. Apalagi tulisan Arabnya nggak bisa. Nulis saya bagus-bagusan juga nggak bisa itu. Memang dasarnya orang iso. Memang asalnya memang saya nggak bisa nulis bagus itu nggak bisa. Saya kalau nulis kan pakai tulisan kuno itu. Ini tulisan orang-orang dulu. Ya memang orang-orang dulu saya bisanya. Yang orang sekarang yang tulis pakai tulisan gedrik kata orang Jawa. Tulisan seperti mesin ketik itu nggak bisa aku. Nulis M terus E terus N terus G. Nah, terus gitu kalau saya nulis. Dari SD itu saya. Udah memang tulisannya jelek, dibagus-baguskan juga ya tetap jelek. Asalnya jelek. Nah, kalau cuma tulisannya jelek, rapi bisa, itu mendingan. Lah ini orang Yahudi mempelajari Taurat, enggak menulis apa lagi, dan mereka hanya menyandarkan kepada para ulama mereka. Nah, kita jangan begitu, ya. Jadi di sini diterangkan sebuah hadis baru yang an Rasulullah SAW, dan telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, annahu qala, bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf. Umat Nabi Muhammad dulu di zaman Nabi masih hidup, orang-orang Arab itu loh, kebanyakan mereka itu buta huruf. Ai maksudnya lanak tubuh walanah subuh. Kami tidak pandai menulis dan tidak pandai berhitung. Tidak pandai kami. Kami ini umat yang seperti ini. Nah, tapi walaupun tidak pandai menulis dan tidak pandai berhitung, mereka Al-Quran itu hafal semua. Para sahabat Nabi hafal Al-Quran semua itu. Nah, kita ini pandai berhitung, pandai menulis, ya, menulis apa namanya itu, tulisan-tulisan untuk lulus strata 1, S1, S2, S3, menulis karya ilmiah. Pandai kita, tapi hafal Al-Quran enggak. Nah, tuh, ini. Jadi wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya, tidak mengetahui Alkitab kecuali angan-angan. Nah, ini dikatakan angan-angan itu artinya at-tilawah, bacaan. Tidak mereka ketahui kecuali bacaannya saja. Ya, yang lainnya mengatakan mereka tidak mengetahui. Ini pendapatnya Ibnu Abbas yang bagus ini. La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, maksudnya ya'lamuna hifdzan wa qiraatan la ya'rifuna maknahu. Ini tafsirnya ini. Mereka itu tidak mengetahui isi Alkitab kecuali angan-angan, maksudnya mereka mengetahui hafalannya saja atau bacaannya saja, tapi mereka tidak memahami, tidak mengerti maknanya. Lah kita jangan menjadi umat Islam yang hanya bisa menghafal Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an tapi tidak mengetahui maknanya, jangan. Itu loh, ya. Ibnu Abbas juga mengatakan tafsirnya lebih bagus lagi. Beliau mengatakan yakni la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya, yakni maksudnya mereka tidak mengetahui kecuali angan-angan, tidak mengetahui Alkitab kecuali angan-angan, maksudnya ghairu arifina bima'anil kitab. Mereka itu tidak mengerti, mengenal dengan makna-makna Alkitab atau kitab Taurat itu, tidak mengenal, tidak paham makna Taurat. Nah, yang lainnya sama ini, kadiban wa batilan. Amani diartikan kebohongan dan kebatilan. Dan seterusnya banyak, ini sampai hampir sama ini. Ini juga sama. Ama yang mereka ketahui hanya angan-angan. Nah, angan-angannya orang Yahudi itu disebut dari Allah dalam firman Allah yang tadi sudah dibacakan tadi, ini di surat Al-Baqarah ayat 111. Orang Yahudi punya keyakinan begini, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah orang Yahudi atau dia adalah orang Nasrani. Maksudnya orang Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani enggak mau kalah, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani.
Itu sama-sama kedua-duanya itu. Sama tanya sama orang-orang Nasrani, tanya. Mereka punya keyakinan tuh, yang bisa masuk surga itu hanya orang Nasrani yang beriman kepada Yesus Kristus karena sudah menebus dosanya di kayu salib. Yang tidak beriman kepada Yesus tidak akan masuk surga. Gitu keyakinan mereka, sama dengan keyakinan orang Yahudi. Di belakang ayat ini Pak 111 apa kata Allah? Nih kita buka ya surah Al-Baqarah ayat 111. Ya, kan orang Yahudi atau orang Nasrani mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Nih ayat 111 Pak. Nih. Wa qalu, dan mereka berkata la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali mangkana, orang yang dia adalah hudan Yahudi atau Nasara Nasrani. Itu omongan mereka. Tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi. Yang Nasrani juga nggak mau kalah. Tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Kalau yang orang Yahudi nggak mau beriman seperti kita orang Nasrani, kamu juga nggak akan masuk surga. Jadi orang Nasrani menyalahkan orang Yahudi juga menyalahkan orang Nasrani. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Allah bilang apa? Komentar Allah apa? Ini di komentar Allah. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kul, katakanlah Muhammad kepada orang Yahudi dan Nasrani, hatu burhanakum, datangkanlah oleh kalian dalil-dalil kalian, ya, keterangan kalian dari Taurat atau Injil bahwa hanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang bisa masuk surga. In kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Lalu Allah bantah di ayat berikutnya, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah membantah omongan mereka. Bala, bahkan wahai Muhammad, yang benar adalah man aslama wajhahu lillah, barang siapa saja, baik dia Yahudi atau Nasrani atau siapa saja yang aslama wajhahu, menyerahkan dirinya lillah kepada Allah, maksudnya masuk Islam, wa huwa muhsinun, dan dia orang yang berbuat baik di dalam Islamnya, falahu ajruhu, maka untuk dia balasannya, ganjarannya, inda rabbihi, dia di hadapan Rabbnya, Tuhannya, yaitu surga, wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Sama wa qaulihim, dan perkataan mereka yang mengatakan lan tamasannan naru illa ayyaman ma'dudah, tidak akan menimpa kami api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Ini keyakinan orang Yahudi, dan keyakinan sebagian umat Islam juga begitu. Ya, orang Islam juga punya keyakinan. Tenang aja, Nabi sudah bilang kok, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Jadi kita nggak usah ngaji-ngaji, ngapain repot-repot ke Masjid Nurul Hidayah ngaji pagi-pagi gitu, ngapain? Ini saudara, kalau betul bahwa orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah pasti masuk surga, ngapain Nabi kita sampai perang berkali-kali? Ngapain? Ngapain beliau sampai berdakwah dari Mekah menuju Thaif, di Thaif dilempari batu dan yang ngelempari anak-anak lagi, sampai giginya patah. Jadi enggak, itu pemahaman yang salah. Betul, orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga, betul, tapi ada tapinya. Kalau dia datang dengan kalimat la ilaha illallah, yang ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia lakukan. Gitu, ya. Yang juga yang terakhir firman Allah yang mereka katakan, ya. Orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, surah Al-Maidah 18.
Ini semuanya ini adalah amani, angan-angan. Makanya kita jangan seperti mereka, yang kata Allah, wa inhum, dan tidaklah mereka, atau wa mahum, dan tidaklah mereka, illa yadunnun, kecuali menyangka. Wa mahum illa yadunnuna dhannan wa tawahuman la yakinan. Mereka tidaklah mereka kecuali hanya menyangka dengan satu persangkaan. Dalam beragama tidak boleh kita melakukan amalan berdasarkan persangkaan, tidak boleh. Harus berdasarkan dalil, berdasarkan petunjuk. Dari Al-Quran ada enggak dalilnya, petunjuknya, bahwa kita harus begitu, harus begini. Kalau enggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis ada enggak? Kalau ada dari Al-Quran atau dari hadis, apalagi ada dari dua-duanya, ya itu yang kita harus jalani. Yang tidak ada, jangan dijalani. Agama tidak berdasarkan persangkaan, kebenaran tidak berdasarkan persangkaan. Wa ma yughni minal haqqi saya. Ya. Persangkaan itu tidak mencukupi untuk menjalani kebenaran ini, meyakini kebenaran ini sedikit pun, ya. Jadi tidak boleh menyangka seperti orang-orang Yahudi tadi, wa tawahuman, mereka tidak lain hanya berwaham saja. Waham itu perasaan benar padahal enggak benar. Ya, perasaan yakin padahal enggak yakin. Makanya tawahuman la yakinan, mereka itu hanya berwaham saja dan tidak yakin. Termasuk keyakinan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu mati di kayu salib, itu kebohongan. Yang benar enggak? Nabi Isa Al-Masih tidak pernah disalib. Beliau ada di langit kedua sana, menunggu diperintahkan oleh Allah turun untuk membunuh Dajjal. Dajjalnya sudah ada di Indonesia, tinggal menunggu Nabi Isa turun nih. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita semuanya, memberi keistiqomahan kepada kita semua, dan memberi kepada kita semuanya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.